Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman, alhamdulillah segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat bertemu untuk pertama kalinya di masjid yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati siapa saja yang datang ke masjid ini, beribadah kepada Allah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini guna membahas salah satu ilmu dari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i. Dan tentu saja ini adalah nikmat yang besar, karunia yang besar. Banyak orang yang mengaku Islam, banyak orang yang mengaku mukmin tetapi tidak diberi kesempatan seperti ini. Banyak orang yang Allah beri nikmat yang luas seperti harta benda, rumah, mobil dan seterusnya, tetapi mereka enggak mendapatkan nikmat seperti ini. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur dan terus bersyukur supaya nikmat seperti ini tidak Allah cabut dari tengah-tengah kita. Supaya nikmat yang seperti ini Allah kekalkan di tengah-tengah kita, sehingga masjid ini menjadi masjid yang makmur, masjid yang barokah, masjid yang menjadi tujuan orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurah, tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi, Rasul yang Allah utus ke tengah-tengah kita. Beliau adalah sosok yang kita rindukan. Beliau adalah sosok yang kita ingin bertemu dengannya. Tetapi beliau telah meninggal dunia, dan kita di sini hari ini mencoba meniti kembali jalan yang telah beliau lalui, beribadah kepada Allah satu-satunya, menjalani sunnah-sunnah beliau, menapaki jejak langkah beliau, yang semoga dengan itu semua kita semua dikumpulkan dengan beliau di akhirat nanti. Dikumpulkan, dijumpakan bersama dengan beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak DKM, kita akan membahas tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kaitannya dengan apa yang sebentar lagi akan kita jalani 10 malam terakhir di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Dan malam hari ini adalah malam ke-21, malam pertama dari rangkaian 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang menginspirasi kita, mendorong kita untuk terus semangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biasanya bulan Ramadan itu kalau sudah menjelang akhir itu sudah mulai melemah. Ibarat mesin sudah mulai siap-siap masuk bengkel, turun mesin dan seterusnya. Maka sebelum kita masuk 10 malam terakhir, kita cas dulu.
kita semangati dulu diri-diri kita. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita menjalani 10 terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah kita dengan mendapatkan wahyu pertama kali berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jangan sampai lupa nih. Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran pertama kali itu di bulan Ramadan berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Terus alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini 5 ayat pertama. Ingat, surat Al-Alaq itu panjang. Ada 19 ayat. Ayat 1 sampai 5-nya turun sebagai wahyu pertama kepada Rasulullah di bulan Ramadan. Waktu itu Rasulullah ada di Gua Hira. Jibril datang membacakan ayat-ayat tersebut. Rasulullah menyimak, Rasulullah kemudian menghafalkannya dan kemudian menyampaikannya kepada sahabat-sahabat beliau. Nah, turunnya wahyu pertama ini menjadi tanda Rasulullah diangkat menjadi nabi. Jadi nabi dulu, belum jadi rasul, baru jadi nabi. Jadi turun wahyu pertama, Rasulullah resmi menjadi nabi. Jangan sampai lupa, di bulan Ramadan. Kapan itu? Di hari Senin, tepatnya malam Senin. Karena hitungan Qamariyah itu, hari itu dimulai dari malam. Tenggelam matahari ganti hari, tenggelam matahari ganti hari. Kayak misalnya sekarang nih, sekarang kalau dalam penanggalan Hijriah, sekarang hari apa sekarang? Selasa. Nanti tenggelam matahari kita masuk hari baru, hari Rabu. Biasanya orang-orang kita nyebutnya malam Rabu. Nah, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu hari Senin. Hari Senin. Kemudian di bulan Ramadan. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala jelas kepada kita dan mungkin anak-anak kita hafal. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adra kama Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti wahyu pertama itu turun di malam Lailatul Qadar. Kamu tahu, engkau tahu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam yang seseorang kalau beribadah di malam itu, dia beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini harinya hari Senin di malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara Lailatul Qadar, kita sudah hafal dan kita sudah tahu Lailatul Qadar itu biasanya terjadi di malam ganjil. Betul, di malam ganjil. Yang namanya 10 malam terakhir itu kan bilangan ganjilnya kan pertama 21, 23, 25, 27 dan 29. Berarti di antara tanggal-tanggal itu. Nah, ada seorang ulama terkenal namanya Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau meneliti dan menulis, kemudian menerbitkan buku Sirah Nabawiyah. Tadi saya periksa raknya belum ada ya, buku Sirah Nabawiyah ya. Nah, kalau misalnya nanti DKM atau bapak-bapak atau ibu-ibu pengen mengadakan buku Sirah Nabawiyah yang terjemahan, jangan lupa nih, buku Sirah Nabawiyah yang terbaik sekarang ini itu judulnya Ar-Rahiqul Mahtum. Ar-Rahiqul Mahtum. Ini buku Sirah Nabawiyah yang paling populer di kalangan kaum muslimin. Di Indonesia saja ada banyak penerbit yang menerbitkannya. Ada banyak penerbit yang mencetaknya. Tetapi dari pengamatan saya pribadi ada satu penerbit yang bagus terjemahannya. Kemudian sudah naik cetak ulang berkali-kali dan banyak orang membacanya, banyak juga ustadz yang membahasnya. Terjemahan Ar-Rahiqul Mahtum itu yang saya maksud bagus terjemahannya adalah terjemahan dan terbitan Darul Haq Jakarta. Sampulnya itu warna coklat tua.
Mungkin nanti bisa di browsing terjemahan Rohiqul Mahtum terbitan Darul Haq. Nah, itu bagus untuk dibaca, bagus untuk dikoleksi, terutama untuk perpustakaan masjid. Jadi sambil nunggu sholat, sambil nunggu kajian mungkin, atau mungkin ada pengen ngabuburit ya, pada asar pengen buka di masjid, datang ke sini jam 4, bisa sambil baca buku itu sambil nunggu berbuka puasa. Nah, jadi Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab itu beliau meneliti dan kemudian beliau menyimpulkan ternyata wahyu pertama yang Rasulullah dapati itu turun di malam Senin. Di malam Senin di bulan Ramadan tanggal 21 Ramadan. Tanggal 21 Ramadan. Bisa cek di buku itu. Bisa cek di buku Ar-Rohiqul Mahtum karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi beliau ini memanfaatkan hasil-hasil penelitian ulama-ulama ahli falak, dan itu tanggal yang beliau dapati. Itu tanggal yang beliau dapati karena tanggal 23, 25, 27 dan 29 di bulan Ramadan tahun itu nggak ada yang malam Senin. Cuma 21. Nah, ini sedikit cerita. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di malam Senin tanggal 21 Ramadan. Waktu itu Rasulullah berumur 40 tahun lewat 6 bulan. Diangkat resmi belum jadi nabi. Lalu setelah itu turun wahyu yang kedua. Jadi beliau jadi nabi, beliau kemudian pulang ke rumah, cerita kepada istri beliau, cerita kepada yang lainnya. Setelah itu turun wahyu yang kedua. Ternyata wahyu yang kedua itu turun pada malam tanggal 1 Syawal. Jadi malam 21-nya Rasulullah di Gua Hira dapat wahyu pertama, 22, 23, 23 sampai selesai Ramadan bulan itu. Masuk 1 Syawal di malam harinya turun wahyu kedua berupa surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Turun Al-Muddatsir ayat 1 sampai 5. Ingat, Al-Muddatsir itu panjang, ada sekitar 2 halaman. Tetapi 5 ayat pertamanya turun kepada Rasulullah sebagai wahyu yang kedua. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu kedua ini, Rasulullah resmi menjadi Rasul. Jadi awalnya beliau Nabi, sekarang beliau dipilih jadi Rasul. Dan yang namanya Rasul itu adalah nabi-nabi khusus, nabi-nabi pilihan yang mendapatkan misi khusus dari Allah. Biasanya yang namanya Rasul itu adalah nabi yang diutus di tengah-tengah kaum yang menyimpang dari jalan Allah. Jalan Allah itu adalah at-tauhid, beribadah kepada Allah saja satu-satunya. Makanya kita dapati Rasul pertama itu Nabi Nuh. Karena kaum Nabi Nuh adalah umat manusia pertama yang melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu menjadikan tandingan-tandingan lain terhadap Allah dalam ibadah. Pada waktu itu kaum Nabi Nuh membuat 5 patung. Mereka mencari berkah dengan patung itu. Mereka beribadah kepada patung itu, bukan kepada Allah. Maka Allah tunjuk Nabi Nuh sebagai Rasul di tengah-tengah mereka, mengajak mereka supaya kembali kepada jalan Allah, yaitu bertauhid, beribadah kepada Allah satu-satunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ingat tauhid itu adalah jalan Allah. Dan Allah hanya ridho kepada apa yang Allah taruh sebagai jalan. Sehingga manusia ketika dia bertauhid maka dia aman. Hidup di dunianya aman, hidup di akhiratnya juga aman. Dia misalnya kaya, dia misalkannya miskin, dia misalkannya laki-laki atau perempuan dari kalangan masyarakat biasa, kalau dia bertauhid aman. Aman di dunia, aman di akhirat. Orang-orang yang masuk ke dalam surga itu hanya orang-orang yang bertauhid. Hanya orang-orang yang bertauhid. Nah, kembali ke Al-Muddatsir ayat 1 sampai 5. Setelah Rasulullah mendapatkan Al-Muddatsir 1 sampai 5, Rasulullah mulai berdakwah. Mulai turun ayat-ayat lain, mulai menyusul surat-surat lain, dan Rasulullah pun berdakwah menyampaikan risalah yang datang dari Allah. Di Mekah Rasulullah berdakwah selama 13 tahun. Di Madinah Rasulullah berdakwah selama 10 tahun. Setelah Rasulullah berdakwah selama 23 tahun,
Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'idah ayat ketiga, yang mungkin sebagian di antara kita sudah hafal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan untuk kalian nikmat kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi ayat ketiga surah Al-Ma'idah ini turun kepada Rasulullah pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah, bulan Zulhijjah. Waktu itu Rasulullah sedang menunaikan haji wada, dan waktu itu Rasulullah sedang berkhutbah di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ayat ini turun kepada Rasulullah sebagai jaminan dari Allah. Risalah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah telah sempurna, telah turun semua, sudah sempurna sebagai agama, dan Allah ridha Islam sebagai agama kaum yang beriman kepada Rasulullah. Maka dengan ini risalah yang datang kepada Rasulullah sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahin, tidak perlu juga dikurang-kurangin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, setelah turun ayat itu masih turun beberapa ayat lainnya, tapi yang jelas beberapa bulan setelah turun ayat itu Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di hari Senin waktu duha. Rasulullah meninggal dunia, pindah ke alam barzah. Rasulullah pergi selama-lamanya dari muka bumi yang fana ini. Rasulullah meninggal dunia setelah Islam sempurna, setelah semua risalah turun dengan semuanya kepada beliau. Nah, kita sekarang sebagai umat beliau, sebagai umat Rasulullah, menjalani agama ini, mengaku sebagai umat Muhammad, dan kita sebagai umat beliau harus tahu hak-hak beliau. Rasulullah SAW memiliki sejumlah hak, memiliki banyak hak yang harus kita tunaikan. Aib bagi kita pengikut beliau tidak tahu hak-hak beliau. Nah, kita akan lihat seperti apa hak-hak beliau. Sekali lagi kita ulangi, hak-hak Rasulullah itu banyak, dan kita harus tahu semuanya atau minimal sebagiannya. Sore hari ini akan kita sebutkan beberapa hak-hak beliau. Taib, yang pertama, di antara hak-hak beliau yang harus kita ketahui adalah kita kaum muslimin wajib mengimani bahwa risalah yang turun kepada beliau, agama Islam ini, itu betul-betul berasal dari Allah. Kemudian kita wajib meyakini bahwa risalah tersebut itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Ini yang pertama. Ini hak Rasulullah yang pertama. Wajib mengimani bahwa risalah yang turun kepada beliau itu berasal dari Allah, dan kita wajib meyakini bahwa risalah tersebut untuk seluruh umat manusia. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai sekalian manusia, atau sebelumnya, katakan wahai Muhammad, hai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Ayat ini jelas, mudah dipahami, gamblang, bisa dicerna oleh siapapun dari kita, laki-laki, perempuan, tua atau muda, orang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun. Allah mengatakan kepada Rasulullah, sampaikan kepada manusia, wahai sekalian manusia, aku Muhammad ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Semuanya tanpa terkecuali. Berarti Rasulullah diutus bukan hanya kepada orang-orang Mekah, bukan hanya kepada orang-orang Quraisy, bukan hanya kepada orang-orang Arab, tetapi juga ke seluruh manusia lainnya. Mau dia bangsa Cina, mau dia suku Jawa, Sunda, Papua,
orang-orang aborigin, orang-orang Afrika, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, semuanya Rasulullah diutus ke semua mereka tanpa terkecuali. Makanya Rasulullah katakan dalam salah satu hadis sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanan nabiyyu min ba'di yub'atsu ila qaumihi khassah. Dulu seorang nabi itu, seorang rasul sebelumku itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Jadi Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, bukan ke orang Papua, bukan ke orang Cina, hanya Bani Israel. Lalu Nabi Isa hanya diutus kepada kaumnya. Agama Nabi Isa yang waktu itu dibawa oleh beliau, Injil sebagai kitab sucinya, hanya diberikan, diutus kepada kaum Nabi Isa saja. Sehingga nggak ada ceritanya Nabi Isa, para pengikutnya berdakwah ke Papua sana, ke pedalaman Cianjur misalnya, ke ujung barat Indonesia, nggak ada ceritanya kayak gitu. Hanya ke kaumnya saja. Dan waktu itu Nabi Isa diutus ke kaumnya yang tinggal dan hidup di Syam, di sekitar Palestina. Nggak ada ceritanya Nabi Isa jalan-jalan berdakwah ke orang-orang Arab tengah-tengah gurun pasir, nggak ada. Nggak ada ceritanya itu. Karena ini sudah menjadi ketentuan Allah, ketetapan Allah. Seluruh nabi dan para rasul sebelum Rasulullah hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Hanya kepada kaumnya masing-masing. Makanya Rasulullah SAW pernah bercerita kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu waktu itu bertanya, berapa jumlah para nabi? Kata Rasulullah, Allah mengutus sebanyak 124.000 orang nabi. Bayangkan, 124.000 orang nabi. Kita tahu nabi namanya ada berapa? 25. Itu yang tertera di dalam Al-Quran saja. Makanya 25. Padahal aslinya nabi-nabi itu jumlahnya 124.000 orang. Bisa dicek di hadis Abu Dzar Al-Ghifari di dalam Jami' At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Abu Dzar nanya lagi, berapa rasul yang dipilih dari semua nabi itu? Kata Rasulullah, adapun rasul jumlahnya 315 orang. 315 orang. Berarti kan banyak yang tidak diangkat menjadi rasul, hanya nabi statusnya. Hanya nabi statusnya. Dan dari jumlah sebanyak itu hanya sedikit yang Allah ceritakan kepada kita nama-nama mereka. Hanya sedikit yang Allah kasih tahu kepada kita nama-nama mereka. Bahkan kisah-kisah mereka sedikit yang sampai kepada kita. Terbatas. Kalau pengen tahu cerita Nabi yang lengkap dari ujung ke ujung, ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini harus kita pahami baik-baik. Nah, adapun Rasulullah beda. Allah Subhanahu Wa Taala mengistimewakan Rasulullah. Beliau diutus ke seluruh umat manusia. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Sehingga risalah beliau, agama yang beliau bawa itu berlaku untuk bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Indonesia, bangsa-bangsa yang ada di Eropa, bangsa-bangsa yang ada di benua Amerika dan seterusnya, tanpa terkecuali. Jadi ini hak yang pertama. Hak Rasulullah yang kedua yang harus kita ketahui, kita sebagai kaum muslimin wajib mencintai beliau lebih daripada mencintai orang-orang selain beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian. Lihat, tidak sempurna iman kita. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia-manusia seluruhnya. Artinya Rasulullah harus kita lebih cintai daripada seluruh umat manusia selain beliau. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tentu saja mencintai beliau ini adalah sesuatu yang utama, sesuatu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta
engkau akan bersama siapa yang kau cintai di akhirat nanti. Kata Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, kita akan bersama siapa saja yang kita cintai di akhirat nanti. Yang kalau yang kita cintai itu adalah tokoh-tokoh non-muslim, artis, pemain bola, ya dengan mereka itu kita akan dibersamakan dengan mereka di akhirat nanti. Sehingga dari sabda Rasulullah ini, sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar. Maka dengan hadis ini aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Wa arju an akuna mahum bihubbi iyahum wa in lam ya'mal bimithli a'malahum. Dan aku berharap aku akan bersama mereka, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar di akhirat nanti, dengan kecintaanku ini kepada mereka, meskipun aku belum bisa beramal sebagaimana amal-amalan mereka. Jadi dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita yang muslim, yang mukmin, yang menjalani sunnah-sunnah beliau, kita berharap kita akan dibersamakan dengan beliau di akhirat nanti. Dan tentu saja di akhirat tempat beliau itu di surga. Meskipun amal ibadah kita banyak yang kurang, banyak yang belum sempurna, banyak yang bolong-bolongnya, banyak yang ini dan itunya, dengan cinta kita yang benar kepada Rasulullah, kita berharap kita dibersamakan dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian di antara hak Rasulullah yang harus kita tunaikan, yang harus kita tahu adalah kita sebagai kaum muslimin wajib menaati beliau, menaati Rasulullah. Wajib juga bagi kita untuk menjauhi larangan-larangan beliau. Allah Ta'ala berfirman tentang ini, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang punya iman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Rasul yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, ayat ke-33 di surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai sekalian orang-orang beriman, wahai sekalian orang-orang yang punya iman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta jangan kalian batalkan, cancel amal-amal kalian. Ini dua ayat sudah cukup buat kita untuk kita itu yakin bahwa hak Rasulullah yang seperti ini harus kita tunaikan. Ketika kita mengaku sebagai umat Muhammad, maka kita harus menaati perintah-perintah beliau. Ketika kita mengaku sebagai umat Rasulullah, kita wajib menjauhi larangan-larangan beliau. Makanya naif, miris ketika kita dapati ada orang-orang mengaku sebagai umat Muhammad, mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi perintah-perintah Rasulullah dilanggar, larangan-larangan Rasulullah malah dikerjakan. Rasulullah melarang ini, terabas dikerjakan. Rasulullah memerintahkan itu ogah-ogahan, setengah hati. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang seperti ini. Umat Muhammad mengakunya, umat Rasulullah mengakunya, tetapi enggan, ogah menjalani perintah beliau. Dan sebaliknya, sebaliknya semangat melanggar larangan-larangan beliau. Rasulullah sendiri, beliau pernah bersabda, dalam satu sabda beliau yang sahih datangnya dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku, seluruh umatku, mereka akan masuk surga. Jadi umat Muhammad itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali siapa saja yang enggan. Enggan itu artinya enggak mau. Kecuali siapa saja yang enggak mau. Para sahabat waktu dengar sabda ini kaget. Gila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa itu yang enggak mau? Siapa umatmu yang enggak mau masuk surga? Kita tahu surga seperti apa.
Kita tahu kenikmatan surga seperti apa disebutkan oleh Allah di ayat-ayatnya, disinggung oleh Rasulullah di sabda-sabdanya. Kok ada orang gak mau masuk surga? Mereka bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang menaati aku, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, memaksiati aku, maka dia itulah orang yang enggan, orang yang gak mau. Jadi wajib bagi kita kaum muslimin menaati perintah-perintah beliau, menjalani perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau. Ini dalilnya. Dan mudah-mudahan dengan kita bacakan dalil yang seperti ini, kita bersemangat untuk menaati perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hak terakhir yang mungkin kita bisa sebutkan sore hari ini. Ingat, hak-hak Rasulullah itu banyak. Tapi sore hari ini karena waktu mungkin sebentar lagi, tinggal sedikit lagi, maka kita sebutkan hak terakhir yang harus kita ketahui sore hari ini dari hak-hak Rasulullah adalah kita sebagai kaum muslimin wajib mengikuti beliau. Mengikuti beliau dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah, kemudian dalam permasalahan akhlak, dan dalam permasalahan muamalah. Kita harus mengikuti beliau dalam perkara-perkara ini. Mengikuti beliau yang dimaksud adalah ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti Rasulullah berdasarkan dalil. Jadi datang dalilnya dari Rasulullah begini, kita ikuti. Datang dalilnya dari Rasulullah begitu, kita ikuti. Nah, ini sebutannya adalah ittiba, mengikuti Rasulullah dengan dalil. Lawan dari yang seperti ini mengikuti Rasulullah tanpa dalil. Jadi dia ikut-ikutan, padahal dalil nggak kayak gitu. Dia kerjakan, padahal dalil nggak kayak gitu isinya. Itu sebutannya adalah apa? Taklid, mengikuti tanpa dalil. Kalau mengikuti dengan dalil adalah ittiba. Wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap muslimah untuk ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah dengan dalil-dalil yang ada. Bahkan mengikuti Rasulullah dengan dalil-dalil yang ada seperti ini, ittiba ini Allah gandengkan dengan cinta, tanda cinta kepada Allah. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu syaratnya dia harus mengikuti Rasul. Kalau pengen cinta Allah, saya cinta Allah, ikuti Rasul. Allah Ta'ala berfirman tentang ini di surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka semua, kalau kalian pengen mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Muhammad Rasulullah, nabi kita. Ikuti aku, ikuti Rasulullah. Ya. Kalau kalian mengikuti aku, mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kalau kalian mengikuti Rasulullah dengan dalil-dalil yang ada, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bayangkan dengan mengikuti Rasulullah, kita disebut sebagai telah mencintai Allah. Dengan mengikuti Rasulullah, dosa-dosa kita bisa diampuni. Dengan mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kita. Makanya kalau kita nggak mau mengikuti Rasulullah, ogah ngikutin Rasulullah, nggak mau mengikuti petunjuk Rasulullah, boro-boro dicintai oleh Allah. Yang terjadi malah apa? Siksa, azab. Kalau nggak di dunia ini, di akhirat nanti. Na'udzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, atau bukan Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat lainnya di surat Al-A'raf ayat 158 Allah berfirman, wattabi'uh, dan ikutilah oleh kalian dia. Siapa yang dimaksud dengan dia? Rasulullah. La'allakum tahtadun, supaya kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk.
Nah, ini keutamaan lain dari orang yang mengikuti Rasulullah dengan dalil. Setiap orang yang mengikuti Rasulullah dengan dalil, dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan hidayah. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Bapak Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan dari surga ke muka bumi ini. Lalu mereka dikasih tahu, barang siapa yang ingin selamat di dunia, maka ikuti petunjuk yang aku turunkan ke muka bumi ini. Petunjuk yang dimaksud adalah Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat manusia. Sehingga siapa saja kita, ketika kita mengikuti Rasulullah, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Ini janji Allah di surat yang tadi kita baca, Al-A'raf ayat 158. Maka dari itu, mengikuti petunjuk Rasulullah adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, jangan sampai kita sia-siakan. Nah, terkait dengan 10 malam terakhir, maka telah banyak dalil yang datang kepada kita tentang bagaimana kita menghabiskan 10 malam terakhir Ramadan, bagaimana seharusnya kita menjalani 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awahiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu biasanya di 10 malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh beribadah yang itu tidak didapati selain di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu biasanya kalau masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau beribadah dengan bersungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, yang itu tidak ditemui kecuali di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini kata Aisyah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu di dalam riwayat lainnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'dzarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Rasulullah itu biasanya kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau, mengencangkan sarung-sarung beliau, dan beliau menghidupkan malam-malam tersebut. Lalu beliau membangunkan keluarga beliau. Jadi dalam cerita Aisyah ini ada 3 yang Rasul lakukan secara umum. Beliau mengencangkan sarung-sarung beliau. Maksudnya mengencangkan sarung beliau, beliau bersungguh-sungguh, betul-betul serius dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir Ramadan. Dan beliau menjauhi istri-istri beliau, bukan karena nggak cinta, tetapi karena pengen fokus, pengen konsentrasi, meluangkan, mengerahkan segala yang dimiliki untuk beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah menghidupkan malam-malam beliau, maksudnya beliau begadang, beliau nggak tidur di malam-malam tersebut, beliau nggak tidur di malam-malam tersebut. Beliau begadang untuk beribadah kepada Allah. Beliau beribadah kepada Allah di malam-malam itu dengan bersungguh-sungguh. Beliau betul-betul mendekat kepada Allah. Beliau betul-betul tunduk kepada Allah. Beliau betul-betul menyembah Allah. Beliau tinggalkan tidur. Karena yang namanya tidur itu bisa dilakukan di luar hari-hari tersebut. Di siang harinya bisa. Beliau manfaatkan malam-malamnya untuk ibadah. Ini adalah teladan beliau yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh semaksimal upaya kita. Jadi ingat, ini bukan sesuatu yang wajib, tetapi ini sesuatu yang betul-betul ditekankan. Sayang-sayang, eman-eman 10 malam terakhir Ramadan kita habisin dengan apa? Makan, minum, kemudian tidur, bangun sahur. Kayak malam-malam sebelumnya, sayang. Nanti akan kita sebutkan kenapa sayangnya. Jadi beliau hidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan untuk beribadah. Seperti apa ibadahnya nanti insya Allah akan kita singgung juga. Lalu kata Aisyah, aiqadha ahlah, Rasulullah bangunkan keluarga beliau. Artinya bapak-bapak, hadirin sekalian,
ketika kita sudah bersiap-siap, bersemangat, bertekad bulat, kita akan hidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, maka jangan lupa keluarga kita. Istri kita bangunin, ya, bangunin pas jam 1, bangunin pas jam 2. Istri-istri kita itu adalah orang-orang yang paling capek di rumah kita. Mencuci pakaian, menyiapkan makanan berbuka, menyiapkan makanan sahur, belum lagi kalau punya anak-anak, mengasuh, mengawasi mereka. Mereka paling capek. Istri-istri kita itu adalah orang yang paling capek dalam rumah tangga kita. Tetapi di malam-malam terakhir bulan Ramadan, bangunkan mereka. Jangan habiskan malam-malam terakhir bulan Ramadan ini dengan tidur dan istirahat. Oke, tidur ba'da isya, tetapi malam jam 12, jam 1, jam 2 bangunkan mereka. Suruh mereka sholat, suruh mereka baca Quran, suruh mereka bersimpu untuk berdoa. Ustadz, ini istri saya lagi haid, lagi datang bulan, gimana? Gak masalah, suruh istri kita yang lagi datang bulan untuk duduk bersimpu, banyak-banyak doa, baca Al-Quran. Yang penting jangan menyentuh apa? Tulisannya, bisa pegang ujung-ujung kertasnya. Baca Quran. Dan kalau baca Quran di malam-malam terakhir bulan Ramadan, jangan lupa usahakan lebih dari 100 ayat. Lebih dari 100 ayat. Syukur-syukur 1 juz, syukur-syukur 2 juz, 5 juz. Intinya gunakan malam hari itu untuk ibadah. Bagi kaum wanita, dia bisa sholat malam, dia bisa istighfar, dia bisa banyak-banyak doa, dia bisa misalnya berzikir, dia bisa baca Quran. Kerjakan ini semua di 10 malam terakhir bulan Ramadan, terkhusus di malam-malam harinya. Karena malam terakhir di bulan Ramadan, malam-malam terakhir bulan Ramadan itu berbeda. Nah, ini cerita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di antara kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, beliau biasa melakukan iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah luzumul masjid li tafarrugi li taatillah. Berdiam di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah, menaati Allah. Dan ini adalah sesuatu yang datang dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mempergauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ayat ini adalah dalil yang jelas bahwa iktikaf hanya boleh di masjid. Gak boleh misalnya di kamar. Aduh, malam ini kayaknya di kamar mantep nih, karpetnya tebal, habis itu ada apa? Ada kipas angin, ada AC. Enggak, yang namanya iktikaf harus di masjid, enggak boleh di luar masjid. Kemudian juga dalam hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha cerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhira min Ramadan hatta tawaffahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Ini kebiasaan beliau. Jadi berdiam di masjid. Ingat, berdiam di masjid. Jadi bukan di sana, di tangga masjid, di halaman masjid ini sambil nungguin dagangan. Enggak, di dalam masjid. Selama itu disebut sebagai masjid dan di situ boleh sholat di masjid, itu masjid. Jadi boleh di sini, boleh di pojokan, boleh di sana tuh nyender di tembok, boleh di sana. Pokoknya selama di dalam masjid dia fokus beribadah kepada Allah, dia fokus taat kepada Allah. Nah, itu iktikaf. Dan ingat, yang namanya iktikaf itu sesuai niat kita. Kita datang dari rumah nih habis buka puasa, malam ini saya kudu iktikaf di Masjid Baitur Rahman. Mangga. Mau iktikafnya kayak gimana? Saya pengen iktikafnya dari jam 10 sampai jam 2 aja. Jam 2 pulang ke rumah, bangunin istri. Sok, mangga. Jadi iktikaf itu sesuai dengan niat kita. Kita pengen iktikaf full 10 malam
penuh, atau kita pengen sebagian malam, atau saya pengen itikaf dari ba'da isya sampai jam 10, silakan. Intinya itikaf itu berdiam di masjid selama waktu yang kita niatkan. Selama waktu tersebut kita nggak boleh keluar dari masjid. Kalau kita keluar dari masjid misalnya, contoh, ada apa? Ada petasan meledak di sana, keren, keluar. Batal itikafnya. Batal itikafnya. Atau misalnya contoh, kita lagi itikaf nih, kita udah niat nih, kita akan itikaf malam ini dari ba'da isya sampai jam 10. Ternyata tiba-tiba istri datang. Abi sebentar lah ke sini. Keluar ke rumah, keluar dari masjid. Kunaon neng? Ini apa? Minta tolong beliin itu apa? Bala-bala hangat di mana? Udah batal. Niatnya dari ba'da isya sampai jam 10, jam 8 istri sudah datang minta beliin martabak. Keluar kita, batal. Ngerti? Batal itu. Jadi ketika kita mau itikaf, niatkan kita mau itikafnya gimana? 10 malam hari full, 1 malam full, setengah malam, atau dari tengah malam sampai sahur, silakan. Intinya luzumul masjid li tafarrugi li taatillah. Berdiam di masjid untuk fokus taat kepada Allah, fokus beribadah kepada Allah. Ini definisi iktikaf. Kenapa harus begitu? Karena maksud dari iktikaf adalah menjauhi manusia, menjauhnya seseorang dari manusia, supaya dia bisa konsentrasi di masjid, bisa fokus di masjid. Nah, ini ingat nih, ini sebagai catatan berikutnya. Kalau begitu yang penting di masjid ya? Enggak juga. Di masjid iya, tapi melakukan apa? Ibadah, menjauh dari manusia. Jadi bukan kayak sebagian orang, dia itikaf di 10 malam terakhir, itikaf di Masjid Baitur Rahman, tetapi di sini apa? Ngobrol sama tetangganya. Gimana nih rencana lebaran? Ngobrol sambil ngopi. Itu bukan itikaf. Itu mah pindah tidur, ya. Pindah nongkrong. Dari biasanya di pos kamling ke masjid, bukan itikaf. Itikaf itu fokus ibadah. Apa saja? Salat, baca Quran, zikir, habis apa lagi? Amal-amal lain yang bisa dilakukan di masjid. Ingat, amal-amal lain yang bisa dilakukan di masjid. Ada amal ibadah yang nggak bisa dilakukan di masjid. Misalnya apa? Menguburkan jenazah, nggak bisa di masjid. Jadi orang itikaf itu nanti ada pembahasannya. Para ulama mereka menyebutkan, seseorang yang itikaf tiba-tiba datang jenazah, disolatin di sini. Nah, kalau dia keluar dari masjid untuk menguburkan jenazah ini, ikut sama rombongan, dia batal juga itikafnya. Ngerti? Kayak gitu. Jadi ada amal ibadah yang nggak bisa dilakukan di masjid. Maka kita lakukan amal ibadah yang bisa dilakukan di masjid. Tadi itu sholat malam, kemudian baca Al-Quran, kemudian berzikir, bertobat, ya. Apalagi maaf nih ya Pak ya, Rasulullah kan pernah bersabda ya, umur umatku antara 60 sampai 70. Biasanya artinya apa? Antara umur itu umatku akan meninggal. Jadi rata-rata kita umat Muhammad ini meninggal antara 60 sampai 70. Nah, bapak-bapak yang sudah di umur itu banyak-banyak tobat, istighfar. Apalagi di malam bulan Ramadan, malam-malam terakhir bulan Ramadan ini, banyak-banyak tobat, bersimpu, berzikir, istighfar, dan amal-amal kebaikan yang bisa dilakukan di waktu itikaf. Dan itu dilakukan sesuai dengan niatnya. Saya pengen itikaf sampai sahur, ya udah sampai sahur. Saya pengen itikaf sampai jam 2. Kenapa jam 2? Pengen bangunin istri sama anak-anak di rumah supaya mereka juga ibadah, nanti saya yang nyiapin makanan buat mereka. Enggak. Sesuai niatnya. Ya. Kalau niatnya sudah begitu, ya sudah kita jalani. Kalau belum sampai segitu, berarti batal itikafnya. Kalau gitu kita nggak boleh keluar masjid. Iya, nggak boleh, kecuali untuk hal-hal yang nggak bisa enggak gitu. Contohnya apa? Contohnya pengen BAB ya. Pengen apa misalnya pipis ya. Masjidnya di luar kan ya? Atau di dalam? Oh ya, alhamdulillah di dalam, tinggal ke sana. Kan sebagian besar masjid kan di luar, ya enggak? Sebagian besar masjid itu di luar, bahkan tempat wudunya di luar. Nah, itu sesuatu perkara yang harus dilakukan. Masa sholat nggak pakai wudu? Kan harus keluar. Nah, ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya
Kayak tadi itu, istri minta beliin sesuatu di pasar, di toko ini, toko itu, ya batal. Ya. Atau, wah ini ada orderan, ini masuk centang itu di WhatsApp. Punten Pak, abdi badai meser ini, tolong dikirimin hari ini. Lagi itikaf. Waduh, ini gimana nih? Kalau kita iyakan berarti kita jual beli dalam masjid. Ya udahlah, keluar masjid, batal itikafnya. Makanya menjauh dari manusia itu menjauh secara total. Ini sebagian orang dia itikaf tapi HP-nya dibawa. Wah, bisnisnya terus jalan dalam masjid. Itu masalah. Dia udah dagang dalam masjid, habis itu dia nggak itikaf ya. Dia terganggu konsentrasinya, lagi sholat, kepikiran kayaknya kasih yang itu aja, barangnya kayaknya bagus. Yang ini mah sudah kadaluarsa. Udah selesai. Makanya betul-betul murnikan niat kita untuk itikaf. Ingat, itikaf itu sesuai niat kita, mau berapa lama kita itikaf. Dan ingat juga, kalau misalnya kita nggak bisa itikaf di waktu malam, bisa dikerjakan di siang hari. Misalnya saya pengen itikaf dari zuhur sampai asar, mangga. Saya pengen itikaf dari asar sampai maghrib, silakan. Karena pas maghrib ada takjil misalnya, kita kan nggak perlu keluar nyari sana kemari, disediakan sama panitia, mangga silakan. Sesuai apa niat. Bisa dipahami nih Bapak-bapak, ibu-ibu, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini perkara yang harus kita ketahui bersama sebelum kita masuk malam 21 Ramadan. Kemudian boleh nggak kita, tadi kan nggak boleh keluar, sekarang kalau keluar setengah badan boleh nggak? Boleh. Misalnya contoh, kita lagi itikaf, tiba-tiba istri datang bawa makanan takjil. Abi, ini takjil ditaruh di rantang. Nah, datang ke karena di sini banyak orang, laki-laki semua, istri malu masuk masjid. Ya udah, kita keluarkan setengah badan kita untuk ngambil rantang, nggak masalah. Ini nggak membatalkan iktikaf. Karena dulu Rasulullah pernah kayak gitu. Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu minal masjid wa huwa mu'takifun fa'aghsiluhu wa ana haidun. Dulu Rasulullah pernah mengeluarkan kepala beliau dari masjid. Jadi beliau lagi istirahat, tiba-tiba beliau lagi iktikaf, tiba-tiba datang Aisyah. Akhirnya Rasulullah keluarkan kepala beliau, oleh Aisyah kepala beliau dibasuh. Kepala beliau dibasuh dengan air, dan waktu itu Aisyah sedang haid. Nah, yang kayak begini nggak masalah, tidak membatalkan iktikaf. Begitu juga dalam kesempatan lain, Rasulullah pernah mengeluarkan kepala beliau dari masjid untuk disisiri oleh Aisyah. Karena Rasulullah itu dalam beberapa kesempatan beliau panjang rambut beliau, panjangnya itu sampai sebahu. Nah, rambut yang panjang begitu diantara kebiasaan beliau itu disisir, nggak dibiarkan aut-autan. Nah, jadi Rasulullah mengeluarkan kepala beliau dari masjid, Aisyah di luar masjid menyisiri rambut beliau yang panjang itu. Ini nggak masalah. Yang penting tidak seluruh tubuh, ya, tidak seluruh tubuhnya. Taib. Ini tentang masalah iktikaf, dan ini antara kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Rasulullah mengerjakan yang seperti ini? Tentu saja Rasulullah mengerjakan yang seperti ini, iktikaf, kemudian beribadah dengan sangat-sangat serius di 10 terakhir bulan Ramadan, karena di malam-malam terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Orang yang iktikaf dengan kondisi yang tadi kita ceritakan, kemungkinan besar dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah sendiri mendorong umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal asyril awahir min Ramadan. Bersemangatlah kalian mencari malam Lailatul Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi orang yang iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu kemungkinan besar akan mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaannya, apa itu Lailatul Qadar? Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian perlu diketahui bersama. Lailatul Qadar itu sebagian orang mengira itu seperti cahaya datang dari langit, menyinari tubuhnya. Makanya ada pertanyaan, ya, Pak Ustadz selama ini pernah nggak dapat Lailatul Qadar? Pernah nggak mendapatkan Lailatul Qadar? Kan pertanyaan jadi bikin kita bingung kan?
Lailatul Qadar itu malam, waktu. Jadi dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada satu malam yang Allah tetapkan sebagai malam Lailatul Qadar. Tetapi malamnya enggak dikasih tahu malam berapanya. Rasulullah hanya mendorong malam-malam ganjil. Malam ganjilnya yang keberapa enggak dikasih tahu. Dan setiap tahun berpindah-pindah. Itu Lailatul Qadar itu waktu. Sebagian orang kita mengira Lailatul Qadar itu kayak cahaya dari langit yang menyinari dirinya waktu sedang ibadah, atau sesuatu yang masuk ke dalam hatinya tiba-tiba. Enggak. Lailatul Qadar itu sesuai artinya adalah malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Jadi bukan kayak sesuatu yang duk, wah ini kayaknya saya dapat Lailatul Qadar semalam. Enggak. Atau misalnya pas besoknya, kok rasanya badan ini enak gitu ya, kayaknya semalam saya dapat Lailatul. Bukan. Lailatul Qadar itu waktu. Ya enggak? Kayak kita bilang, nanti sebentar lagi kita masuk waktu maghrib. Waktu maghrib itu dari kapan? Dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah di langit. Itu waktu. Jadi waktu itu ada batasan, mulai dan akhir. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya kondisi atau anugerah ini dan enggak. Kok hari ini saya bisa melihat jauh sekali? Wah, semalam Lailatul Qadar kena nih. Enggak. Lailatul Qadar itu waktu. Siapa yang di waktu terjadi Lailatul Qadar dia beribadah, maka dia telah beribadah selama 1000 bulan. Kan eman-eman tuh ya. 1000 bulan itu coba kita bayangkan, kita aja hidup 60 tahun itu nggak nyampe 1000 bulan. Ini cuma melakukan ibadah satu malam itu, kita sama setara ibadah kita itu kayak beribadah 1000 bulan. Yang ini tentu saja keistimewaan umat Muhammad. Nah, Lailatul Qadar sendiri kata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, wa sumiyat Lailatul Qadri li'izami qadriha wa fadliha indallah. Dinamakan sebagai Lailatul Qadar karena keagungannya, kadar agung dan keutamaannya di sisi Allah. Jadi malam ini adalah malam istimewa yang Allah pilih secara khusus, hanya terjadi di bulan Ramadan di 10 malam terakhir. Dan ingat, yang namanya malam itu mulai dari tenggelamnya matahari. Jadi malam itu enggak harus gelap, pas manusia sudah pada tidur, enggak. Malam itu matahari tenggelam, mulai malam. Kapan berakhirnya? Ketika masuk waktu subuh, selesai malam hari. Selesai malam hari. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam Qadar yang Allah pilih karena keagungan malam itu. Dan ini hak Allah. Hak Allah menentukan kapan Lailatul Qadar itu. Kenapa enggak di bulan Syawal aja? Kenapa enggak di bulan Rajab? Kenapa enggak di bulan Muharram? Ya itu suka-suka Allah. Itu hak Allah. Allah tentukan di bulan Ramadan dan di 10 malam terakhir, dan kemungkinan besar di malam-malam ganjil. Nah, ini tolong diperhatikan oleh kita bersama, jangan sampai kita salah kaprah kayak sebagian orang, ya. Kayak sebagian orang. Tentang malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya di 2 tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin." Itu pertama. Yang kedua di surah Ad-Duhan ayat ketiga, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, di malam yang diberkahi. Berarti malam Lailatul Qadar itu Allah berkahi di dalamnya. Dan tentu saja malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam hari itu para malaikat turun dan Jibril pun turun biizni rabbihim, atas izin Rabb mereka. Jadi di malam Lailatul Qadar, di malam itu malaikat-malaikat pada turun ke bumi, sehingga bumi di malam hari itu, di malam Lailatul Qadar itu tenang. Sebagian ulama mengatakan ciri malam Lailatul Qadar itu malam tersebut suasananya tenang, damai, tidak seperti malam-malam lainnya. Dan banyak ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama, tapi yang jelas
turunnya malaikat itu di malam Lailatul Qadar, yang malam tersebut nggak dikasih tahu oleh Allah kapan persisnya. Dan malaikat berada di bumi itu sampai terbit fajar, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya waktu fajar. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman. Bukanya jam berapa? Maghrib jam berapa? 58, berarti 8 menit lagi ya. Sekarang kan 17.40 ya. Baik. Sedikit lagi. 58. Oh, 54, 4 menit lagi berarti. Baik. Jadi ini pengertian tentang malam Lailatul Qadar. Dan para ulama menyebutkan malam Lailatul Qadar itu paling diharapkan terjadi pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti Rasulullah ngasih tahu 10 malam terakhir di malam-malam ganjilnya. Kemudian dalam riwayat lainnya disebutkan iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah, dan ini penting sekali, Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa. Malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di 9 malam terakhir yang tersisa. Di 9 malam terakhir yang tersisa. Wa fi sab'atin tabqa, bisa juga di 7 malam terakhir yang tersisa. Wa fi khamisatin tabqa, dan juga bisa terjadi di 5 malam terakhir yang tersisa. Ingat, ada kata tersisa. Kalau tersisa berarti ngitungnya dari belakang. Paham ya? Sehingga bisa jadi malam Lailatul Qadar itu dalam hitungan kita itu malamnya genap. Dalam hitungan kita itu genap. Oh, ini mah malam 24. Santai weh. Di rumah makan, ngopi, ngobrol, tidur, selesai. Tarawih di masjid selesai. Pulang ke rumah selesai. Enggak bergiat di malamnya selesai. Malam 24, malam genap. Padahal ternyata bulan Ramadan tahun itu terjadinya sampai malam ke-29 saja. Berarti kalau 29 dihitung ke apa? Ke depan. Misalnya terjadinya paham ya maksudnya? Misalnya ternyata Ramadan tahun ini nih sampai tanggal 29. Nah, cara ngitungnya dengan hadis tadi itu dihitung dari apa? Dari hari terakhir. Berarti jatuhnya di malam kapan? Malam genap. Ya enggak? Malam genap. Kalau misalnya 29 berarti misalnya Lailatul Qadarnya di malam 21, jadi ngitungnya dari akhir. Berarti jatuhnya malam berapa? Nah, itu. Sehingga nggak ada ceritanya, oh kalau gitu kita semangat di malam ganjil saja. Bisa jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam genap kalau Ramadannya cuma sampai 29. Kalau sampai 30, mangga di malam ganjil hitungan kita. Sehingga kata para ulama nggak ada kesempatan buat kita untuk santai-santai. Oh, malam ini malam 22 tetap. Oh, malam ini malam 26 sama aja. Kita nggak tahu Ramadan itu terjadinya sampai 29 atau 30 tahun ini, ya kan? Ya enggak? Ya kan kita Ramadan berdasarkan ru'ya. Oh, ini hari 29 kita lihat nih pemerintah mengumumkan ru'ya enggak? Ada hilal enggak? Oh, ternyata hilalnya enggak kelihatan. Berarti sampai besok Ramadannya. Berarti bisa di malam-malam ganjil. Tapi kalau bisa, oh iya kelihatan di sana di Sorong ada orang lihat hilal, berarti cuma sampai 29. Berarti lah ternyata di malam-malam genap. Kemarin malam genap ngapain? Itu ngobrol di rumah. Nggak dapet. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah waktu. Nah, di waktu yang terjadi itu kita lagi ngapain? Oh, lagi ngobrol. Oh, lagi apa? Lagi bercanda sama anak-anak. Oh, lagi bukber. Bukbernya ba'da maghrib tapi keterusan sampai sahur karena udah lama nggak ketemu sama teman SD misalnya. Berarti selesai malam itu isinya cuma ngobrol, bukber, makan ini makan itu. Makanya kita ya kalau misalnya ada pembagian uang dari pemerintah
insya Allah tanggal sekian akan kita bagikan uang secara gratis, kita akan bersiap-siap dari jauh-jauh hari, kita tungguin itu. Ini sesuatu yang jauh-jauh berlebih berharga, maka nggak ada pilihan kecuali kita menghidupkan semua malam. Kita upayakan ibadah maksimal di semua malam-malam terakhir Ramadan tahun ini. Paham ini? Bisa dipahami bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Jadi nggak ada waktunya untuk kita mah pejuang malam ganjil. Enggak, semua malam. Karena kita nggak ada yang tahu Ramadannya P29 atau 30. Sebagian orang bahkan udahlah saya mah itikaf malam 27 aja. Enggak. Beberapa tahun lalu itu ada sebagian teman itu dia postingin cahaya matahari di pagi hari itu. Ternyata matahari yang redup bisa dipandang, nggak pecah cahayanya itu, ternyata malam ke-29, ada juga yang malam ke-23. Karena waktu itu Ramadan sampai 30. Jadi nggak ada pilihan buat kita kecuali kita hidupkan semua malam dengan ibadah, dengan sholat tarawih, sholat malam, baca Quran, zikir, ya. Kemudian dengan dengan bertobat, beristighfar dan amal-amal kebaikan lainnya. Taib, ini yang bisa kita sampaikan sebagai penutup. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah, "Inna hadza syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di malam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang diharamkan dari malam tersebut, maka dia telah diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Wala yuhramu khairaha illa mahrumun. Dan tidak ada yang diharamkan dari malam Lailatul Qadar kecuali orang yang diharamkan untuknya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari luput dari malam Lailatul Qadar. Kita bersungguh-sungguh hidupkan 10 malam yang tersisa, dan kita berdoa dan terus berdoa supaya Allah ngasih kita kekuatan. Ya, jangan sampai kita cuma bertekad, berkeinginan tapi nggak berdoa. Dari pagi udah siap sampai sore, pada maghrib, pada isya malah tunduh karena tadi kebanyakan makan gorengan. Tunduh, bangun-bangun sudah jam 3. Waduh, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari yang seperti itu, dan kita bersungguh-sungguh hidupkan 10 malam terakhir bulan ini. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf sudah kelewatan, ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.